Yusuf turun dari kamarnya sambil membawa sebuah tas ransel yang lumayan besar, karena ia harus membawa beberapa pasang baju. "Kamu mau pergi berapa hari?" tanya Mama setelah melihat tas yang dibawa oleh Yusuf. "Yusuf masih belum tahu, Mah. Nanti Yusuf kabari ya," ucap Yusuf sambil mencium tangan mamanya. "Kamu sudah bilang sama papamu?" tanya Mama. "Belum, Mah. Gak usahlah bilang sama dia. Cukup doa Mama aja," ucap Yusuf mencium pipi mamanya. "Mama boleh tanya sesuatu dulu sebelum kamu pergi?" pinta Mama. "Tanya apa, Ma?" tanya Yusuf. "Beberapa hari kemarin kamu mengurung diri di kamar. Apakah karena hal ini?" tanya Mama. Yusuf terdiam. "Hal ini apa, Ma?" tanya Yusuf memalingkan pandangannya, berusaha mengelak. "Karena perempuan?" tanya Mama lagi. Yusuf kembali terdiam sambil menatap lekat-lekat wanita yang menjadi cinta pertamanya itu. "Sudah Mama duga," ucap Mama. "Jadi wanita mana yang membuatmu sampai seperti ini?" tanya Mama menggoda Yusuf. "Apaan sih, Ma?" ucap Yusuf mengelak. Mama menarik nafas. "Ya udah, hati-hati di jalan. Selalu kabari Mama," ucap Mama terlihat tenang karena mengetahui bahwa sesuatu yang sedang dialami Yusuf bukanlah hal yang begitu berat. "Iya, Ma, terima kasih ya," ucap Yusuf dengan mata berkaca-kaca. Yusuf pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Ia berharap doa mamanya bisa menjadi bekal yang paling bisa membantunya untuk menemukan kebahagiaan. Selama di perjalanan, Yusuf selalu memikirkan apa yang harus ia katakan pada kedua orang tua Alma. Apakah harus langsung bilang bahwa Yusuf ingin melamarnya? Atau basa-basi ingin mencari pekerjaan pada orang tua Alma? Atau apa? Setelah kurang lebih 3 jam di perjalanan, Yusuf akhirnya sampai di sebuah rumah yang terlihat sangat asri dengan halaman yang teduh. Rumah yang jaraknya tidak jauh dari sekolahnya dulu. Ingatan Yusuf kembali ke beberapa tahun lalu ketika ia mengantar dan menjemput Alma sekolah. Rumahnya masih dengan bentuk yang sama, namun cat rumahnya sudah berubah. Yusuf menarik nafas panjang dan memantapkan diri untuk menekan bel yang terdapat di pinggir pagar rumah. Yusuf menunggu beberapa saat hingga keluar seorang laki-laki yang sepertinya seusia dengan papanya. "Assalamualaikum," ucap Yusuf ketika lelaki itu membuka pagarnya. "Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Mas?" tanya lelaki itu. "Maaf, Pak, sebelumnya. Perkenalkan, saya Yusuf. Saya lagi cari Pak Surya," ucap Yusuf memperkenalkan diri. "Pak Surya?" tanya lelaki itu dengan heran. "Mau masuk dulu, Mas?" lanjutnya dengan ramah. "Boleh, Pak?" tanya Yusuf ragu. "Boleh, Mas," jawab lelaki itu. Lelaki itu membawa Yusuf untuk duduk di teras rumahnya. "Bu, ambilkan minum untuk tamu Bapak," ucap lelaki itu pada istrinya yang berada di dalam rumah. "Mohon maaf, Mas. Nama saya Imron. Kebetulan saya juga RT di daerah sini," ucap Pak Imron. Yusuf menatap heran. "Kenapa ada orang lain yang tinggal di rumah Alma?" tanya Yusuf dalam hati. "Maaf, tadi Mas cari siapa?" tanya Pak Imron lagi. "Saya cari Pak Surya, Pak." "Terima kasih, Bu," ucap Yusuf ketika istri Pak Imron datang membawa segelas teh untuknya. "Pak Surya? Pak Surya pemilik rumah ini sebelumnya ya?" tanya Pak Imron memastikan. "Loh, emangnya beliau sudah nggak tinggal di sini?" tanya Yusuf heran. "Dia sudah pindah, Mas, sejak anaknya sakit." Pak Surya beserta istri dan anak perempuannya memutuskan untuk menjual rumah ini, ucap Pak Imron. Mereka pindah kemana ya, Pak?" tanya Yusuf sedikit gugup. "Pindah ke desa yang jaraknya lumayan jauh dari sini, mungkin sekitar 40 menit sampai 1 jam, ucap Pak Imron. "Bapak tahu alamat lengkapnya?" tanya Yusuf bersemangat. "Sepertinya saya punya catatan alamatnya, tapi mohon maaf, kalau boleh tahu, Mas ada perlu apa ya sama Pak Surya?" tanya Pak Imron penasaran. Saya ada perlu sama beliau. Kebetulan anak perempuan beliau adalah teman saya waktu SMA, Pak," ucap Yusuf kembali gugup. "Masnya bukan mau aneh-aneh kan?" tanya Pak Imron curiga. Enggak, Pak. Emangnya saya terlihat seperti itu?" ucap Yusuf yang semakin gugup. "Ya enggak sih, cuman kalau di kampung gini dan ada orang asing itu harus jelas tujuannya.
biar nggak ada salah paham, ucap Pak Imron. Bu, tolong ambilkan kertas dan pulpen. Pak Imron sedikit berteriak pada istrinya. Kemudian istri Pak Imron keluar dari dalam rumah sambil membawa sebuah kertas dan pulpen. Pak Imron pun menulis sebuah alamat yang ia lihat dari handphonenya. Nih alamatnya. Masnya jangan macam-macam ya, karena saya ada foto masnya, ucap Pak Imron sambil memperlihatkan layar handphonenya yang terdapat foto Yusuf ketika baru datang. Yusuf hanya tersenyum tipis melihat foto itu. Baik Pak, saya gak akan macam-macam, ucap Yusuf. Oh iya, tadi nama Mas siapa? Tanya Pak Imron. Saya Yusuf Pak, Muhammad Yusuf, jawab Yusuf. Tak lama kemudian, Yusuf pun berpamitan pada Pak Imron dan istrinya. Yusuf membuka handphonenya dan membuka aplikasi Maps untuk mencari alamat orang tua Alma. Sekitar 50 menit di perjalanan, akhirnya Yusuf menemukan sebuah rumah yang sangat asri. Rumah itu terkesan megah dibanding rumah-rumah lain di sekitarnya. Halaman rumah ini sangat luas, atau bisa dibilang rumah ini dikelilingi oleh halaman rumah itu sendiri. Rumah tanpa pagar, namun terasa aman dan nyaman. Yusuf mengetuk pintu rumah tersebut, namun tidak ada jawaban. Yusuf mengetuk kembali pintu rumah itu untuk kedua kalinya, namun masih belum ada jawaban. Untuk ketiga kalinya, Yusuf mengetuk pintu rumah tersebut, namun hasilnya masih sama. Akhirnya, Yusuf memutuskan untuk menunggu pemilik rumah di atas motornya yang terparkir di halaman rumah tersebut. Ia menunggu dengan harapan semoga pemilik rumah ini adalah orang tua Alma. Maaf mas, ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang kakek dengan cangkul di pundaknya. Iya pak. Pemilik rumah ini kemana ya? Tanya Yusuf memposisikan tubuhnya agar lebih sopan. Kalau jam segini mereka lagi di kebun. Biasanya pulang setelah zuhur, ucap kakek itu. Oh gitu, ucap Yusuf tanda mengerti. Jangan tunggu di sini mas, panas. Tunggu di musola aja. Tuh di depan sana, sambil nunggu zuhur, ucap kakek itu sambil berlalu. Yusuf menatap ke arah langit. Panas katanya, ucap Yusuf dalam hati. Iya, makasih pak, ucap Yusuf hampir lupa berterima kasih pada kakek itu. Cuaca adem kayak gini dibilang panas. Gimana kalau kakek itu pergi ke Surabaya? Ucap Yusuf bergumam sambil bersiap-siap untuk ke musola. Setelah selesai sholat zuhur, Yusuf kembali ke rumah yang tadi ia datangi. Dan ternyata pintu rumah itu sudah terbuka sedikit. Bukankah itu pertanda bahwa sudah ada seseorang di rumah itu? Assalamualaikum, ucap Yusuf dari teras rumah. Waalaikumsalam, jawab Bu Ratih. Cari siapa mas? Tanya Bu Ratih yang keluar dari dalam rumah. Apa benar ini rumahnya Pak Surya? Tanya Yusuf ragu. Iya, benar mas. Tapi suami saya lagi di air dulu. Mas tunggu sebentar ya. Silahkan duduk dulu, ucap Bu Ratih mempersilahkan Yusuf duduk di teras rumahnya. Yusuf duduk di kursi kayu panjang yang ada di teras rumah tersebut sambil tetap menggendong tas besarnya. Yusuf melihat ke sekitar rumah, suasana yang sangat nyaman membuat hati Yusuf merasa tenang. Padahal sebelumnya ia sangat gugup mengetahui bahwa benar rumah itu adalah rumah orang tua Alma. Nih mas, diminum dulu, suami saya masih sholat, ucap Bu Ratih sambil membawakan segelas teh hangat beserta dengan beberapa camilan. Duh, jadi ngerepotin nih bu, ucap Yusuf sambil menegakkan tubuhnya. Enggak kok mas, enggak ngerepotin, ucap Bu Ratih duduk di kursi yang lain yang berhadapan dengan kursi panjang. Mas dari mana? Tanya Bu Ratih. Saya dari kota Surabaya bu, jawab Yusuf. Loh, jauh ya? Anak saya juga kerja di sana, ucap Bu Ratih. Oh, Yusuf ragu untuk menjawab dan hanya mengangguk. Assalamualaikum, ucap Pak Surya yang keluar dari dalam rumah. Waalaikumsalam, ucap Yusuf kemudian berdiri dan bersalaman dengan Pak Surya. Gimana mas? Tanya Pak Surya duduk di samping Yusuf dengan ramah. Yusuf terdiam beberapa saat. Ia bingung harus memulai dari mana, karena bisa jadi keramahan Pak Surya ini akan langsung berubah jika mengetahui siapa dirinya. Begini Pak, saya bermaksud ingin melamar putri Bapak, ucap Yusuf yakin dan langsung mengutarakan niatnya.
Masnya kenal anak saya? Tanya Pak Surya heran. Iya Pak, saya dan Alma pernah satu sekolah waktu SMA, ucap Yusuf. Oh begitu, siapa namanya Mas? Tanya Pak Surya. Nama saya Yusuf Pak, jawab Yusuf ragu.